dengan NIM 207190075 dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu Ibu Suraida MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan proses praktikum mandiri pada proses difusi dengan menggunakan bahan pada teh celup. Nah, sebelum saya memasuki praktikum mandiri saya kali ini, ada baiknya saya memberitahu tujuan praktikum pada difusi ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses difusi pada teh celup, yaitu pada air panas dan air dingin dengan menggunakan teh celup. Kemudian untuk mengetahui proses suhu terhadap kecepatan difusi tersebut. Penjelasan dari difusi ini ialah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lainnya adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan. Sel melakukan berbagai jenis aktivitas dan salah satunya adalah difusi. Nah, pada percobaan ini kita hanya memerlukan air panas, air dingin, dan 2 kantong teh celup. Yang pertama air dingin, lalu yang kedua ada air panas, dan 2 buah kantong teh celup. Siapkan 2 kantong teh celup dan kita bisa pasang timer selama 15 menit. Dan kita lihat serta kita catat adakah perubahan antara air di menit pertama dan menit kedua dan di menit terakhir. Sekarang kita masukkan teh celup kepada masing mangkok. Mangkuk pertama berisi air dingin. Langsung saja kita celupkan. Lalu yang kedua di air panas. Kita lihat perkembangannya dalam 3 menit pertama hingga 3 menit terakhir.
Pada percobaan 3 menit pertama, ya ini masih bening dan mangkuk kedua mulai memerah. Pada 3 menit kedua, mangkuk pertama masih bening dan mangkuk kedua mulai merah kecoklatan.
Kemudian pada 3 menit ketiga terlihat pada mangkuk pertama sudah mulai berubah menjadi kekuningan dan mangkuk kedua berubah menjadi merah kecoklatan. Dan pada menit terakhir terlihat pada mangkuk pertama sudah mulai kuning kecoklatan dengan mangkuk kedua berubah menjadi coklat kemerahan. Nah, sekarang kita bisa mematikan timernya setelah 15 menit. Dan kini kita bisa melihat perubahan warna antara mangkuk pertama dan juga pada mangkuk kedua. Pada mangkuk kedua yang berisi air panas mengalami difusi yang sangat cepat akibat dari suhu yang tinggi dan warnanya pun coklat kemerahan dan lebih pekat daripada mangkuk pertama. Pada mangkuk yang pertama berisi air dingin mengalami proses difusi yang sangat lambat. Dibandingkan dengan mangkuk kedua, yang kedua dan warnanya pun sangat berbeda di antara air panas dan air dingin. Perubahan warnanya pun tidak sepekat seperti mangkuk kedua yang berisi air panas. Dari proses difusi ini sendiri ialah difusi adalah proses pergerakan acak partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah tanpa melalui selaput membran hingga mencapai tahap kesetimbangan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel,
ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lama. Kemudian suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya.